warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kembali lagi dengan Ibu Kristintonia Zamrud. Saya mengampu mata kuliah dasar-dasar manajemen. Nah, setelah pertemuan kemarin, kita telah membahas tentang materi etika dalam manajemen. Hari ini kita akan membahas topik selanjutnya, yaitu perencanaan dalam manajemen. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu pertama, mahasiswa memahami pengertian perencanaan. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan tujuan dan pentingnya perencanaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis perencanaan. Yang keempat, mahasiswa dapat menguraikan proses perencanaan. Selanjutnya, mahasiswa menangani hambatan perencanaan. Teman-teman, apakah ada yang sudah mengerti tentang perencanaan? Apa itu perencanaan itu sendiri? Perencanaan adalah langkah awal dalam fungsi manajemen. Merupakan sebuah proses menetapkan tujuan dan cara terbaik untuk mencapainya. Tanpa perencanaan, organisasi berjalan tanpa arah. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan organisasi dan cara terbaik untuk mencapainya. Lalu, apa yang akan kita capai? Dan bagaimana cara mencapainya? Fungsi perencanaan dalam manajemen yaitu ada dua. Yang pertama, perencanaan dalam manajemen adalah dasar bagi fungsi manajemen lainnya, yang mana perencanaan menjadi pondasi bagi fungsi organizing, actuating, dan controlling. Dan yang kedua yaitu fungsi perencanaan dalam manajemen yaitu langkah awal proses manajemen. Sebelum melangkah ke tahap lain, perencanaan diperlukan agar terarah, tindakannya lebih terstruktur, dan tujuannya lebih mudah dicapai. Tujuan perencanaannya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, membantu organisasi bekerja secara optimal dengan meminimalkan pemborosan waktu, tenaga, dan sumber daya. Yang kedua, mengantisipasi perubahan lingkungan, memungkinkan organisasi merespon perubahan pasar, teknologi, dan regulasi secara cepat dan tepat. Yang ketiga, menyelaraskan kegiatan organisasi, mengarahkan semua bagian dalam organisasi agar bekerja menuju tujuan yang sama. Dan yang keempat, menjamin kesinambungan usaha, menyiapkan organisasi untuk tetap beroperasi dalam jangka panjang meskipun menghadapi tantangan. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik perencanaan yang efektif, yaitu ada realistis, fleksibel, spesifik, dan terukur. Yang terakhir memiliki batas waktu. Realistis yaitu disusun berdasarkan kondisi dan kemampuan usaha organisasi, bukan asumsi yang berlebihan. Fleksibel, mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dan dinamika di lingkungan. Spesifik dan terukur, memiliki tujuan yang jelas dan indikator pencapaian yang dapat diukur. Yang terakhir, memiliki batas waktu ditetapkan dalam jangka waktu tertentu agar pelaksanaan dan evaluasi lebih terarah. Jenis-jenis perencanaan dalam manajemen yaitu satu, perencanaan strategis, yang kedua, perencanaan taktis, dan yang ketiga, perencanaan operasional. Jenis-jenis perencanaan. Nah, kita akan bahas apa sih sebenarnya perencanaan strategis itu sendiri. Perencanaan strategis yaitu rencana jangka panjang yang menetapkan arah dan tujuan besar organisasi secara menyeluruh. Jangkanya panjang, berkisar antar dari 3 tahun sampai 5 tahun. Menyusun rencana untuk masa depan organisasi dalam jangka waktu yang luas.
Fokus tujuan jangka panjang. Menetapkan visi, misi, dan sasaran utama yang ingin dicapai organisasi. Dibuat oleh manajemen puncak. Disusun oleh pimpinan tertinggi seperti direksi, CEO, karena menyangkut keputusan besar dan arah keseluruhan organisasi. Selanjutnya kita akan menerangkan tentang perencanaan taktis. Apa sih perencanaan taktis itu? Yaitu rencana jangka menengah yang menjabarkan strategi dalam rencana yang lebih spesifik dan pada tingkat unit atau departemen. Jangka waktunya yaitu jangka menengah yaitu kurun waktu antar dari 1 hingga 3 tahun. Digunakan untuk menjembatani antara strategi jangka panjang dan kegiatan operasional sehari-hari. Mendukung rencana strategis, menjabarkan tujuan strategis ke dalam program kerja, unit atau departemen agar selaras dengan arah organisasi. Disusun manajemen menengah, dibuat oleh kepala bagian atau manajer tingkat menengah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana di unit masing-masing. Dan yang terakhir yaitu perencanaan operasional, yaitu rencana jangka pendek yang bersifat teknis dan rinci, mengatur pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Jangkanya pendek, yaitu kurun waktu bisa dihitung harian atau bulanan. Fokus pada kegiatan rutin yang mendukung pencapaian tujuan jangka menengah dan panjang. Teknis dan rinci, menjelaskan secara detail langkah-langkah kerja, prosedur, dan penggunaan sumber daya. Disusun oleh manajemen lini bawah. Di sini yaitu oleh supervisor atau pelaksana langsung untuk memastikan pelaksanaan rencana berjalan sesuai arahan. Langkah-langkah proses perencanaan yaitu yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi peluang. Yang ketiga, menganalisis situasi. Yang keempat, mengidentifikasi alternatif. Yang kelima, mengevaluasi alternatif. Yang keenam, memilih alternatif terbaik. Yang ketujuh, menerapkan rencana. Dan yang terakhir, yaitu mengevaluasi hasil. Contoh daripada proses perencanaan yaitu jika kita mempunyai sebuah perusahaan, lalu kita akan membuka cabang baru, yaitu dengan cara yang pertama menentukan tujuan. Bagaimana? Membuka satu cabang toko baru dalam 6 bulan depan di kota X. Kemudian kita menganalisis situasi, survei pasar, persaingan, lokasi potensial, dan daya beli masyarakat. Selanjutnya, mengidentifikasi alternatif yaitu dengan lokasi A, apakah dekat dengan pasar, apakah dekat dengan kampus, atau dekat dalam mall. Yang selanjutnya, mengevaluasi alternatif yaitu membandingkan biaya sewa, potensi traffic pembeli, dan aksesibilitas. Selanjutnya, memilih alternatif terbaik. Jika lokasi B dipilih karena biaya sedang dan banyak mahasiswa potensial. Menerapkan rencana, mulai renovasi, perekrutan karyawan atau staf, dan menyiapkan stok-stok barang. Yang terakhir, kita harus mengevaluasi hasil, yaitu setelah 3 bulan pembukaan, evaluasi omset dan kepuasan pelanggan. Dalam perencanaan, itu tidak semuanya berjalan dengan lancar. Ada hambatan yang akan ditemui oleh kita sebagai perencana. Nah, hambatan itu apa saja? Yaitu pertama, kurangnya informasi. Keputusan yang dibuat bisa keliru jika data yang digunakan tidak akurat atau tidak lengkap. Yang kedua,
ketidakpastian lingkungan, perubahan eksternal ekonomi politik, atau teknologi dapat menggagalkan rencana. Yang ketiga, resistensi perubahan. Karyawan atau manajemen mungkin menolak rencana baru karena merasa tidak nyaman atau takut gagal. Dan yang terakhir, keterbatasan sumber daya. Perencanaan sulit dilaksanakan bila organisasi kurang dana, sumber daya manusia, atau waktu. Cara mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara yang pertama, pengumpulan data secara menyeluruh, melakukan riset dan analisis mendalam agar keputusan didasarkan pada informasi yang valid. Yang kedua, melibatkan semua pihak terkait. Ajaklah karyawan, stakeholder untuk berpartisipasi sejak awal agar mereka merasa memiliki dan mendukung rencana. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas rencana. Buat rencana yang dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan. Yang terakhir, yaitu nomor 4, memberikan pelatihan dan komunikasi yang jelas. Sosialisasikan rencana dengan baik dan berikan pelatihan agar semua pihak memahami tujuan dan langkah pelaksanaannya. Nah, setelah itu kita akan membahas peran manajer dalam planning atau perencanaan. Yaitu pertama, mengarahkan proses perencanaan. Manajer berperan mengarahkan jalannya perencanaan agar tetap selaras dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua, menjamin partisipasi tim, mendorong keterlibatan semua anggota tim agar tercipta rencana yang komprehensif dan dapat dijalankan dengan komitmen bersama, menghargai dan saling toleran antar anggota tim. Peran manajer sangat vital untuk menjamin keseimbangan antar anggota. Dan yang ketiga, mengevaluasi dan memperbarui rencana secara berkala. Harus ditinjau rencana yang akan ada dan melakukan penyesuaian bila terjadi perubahan situasi atau hambatan dalam pelaksanaan. Kesimpulan daripada pertemuan kali ini yaitu dapat disimpulkan, planning adalah dasar utama manajemen. Tanpa perencanaan, fungsi manajemen lainnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian tidak dapat berjalan secara efektif. Harus terstruktur, fleksibel, dan terukur. Perencanaan yang baik harus memiliki arah yang jelas, bisa menyesuaikan dengan perubahan, dan dapat dievaluasi pencapaiannya. Prosesnya sistematis dan berkelanjutan. Planning atau perencanaan bukan aktivitas sekali jadi, tetapi proses berkelanjutan yang memerlukan evaluasi dan perbaikan secara rutin. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan berikan tugas pada teman-teman, yaitu membuat makalah mengenai tema perencanaan atau planning dalam manajemen. Nanti setelah selesai, Ibu akan menunggu makalah kalian. Nanti kalian share pada link yang akan Ibu bagikan pada grup WhatsApp yang ada di kelas. Mungkin cukup dari Ibu pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.